Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang logistic regression. Apa itu logistic regression? Pada intinya kita akan menggunakan logistic regression ketika kita memiliki variable dependent yang angkanya itu non-metrik atau kategorikal. Eh, Angka kategorikal itu sendiri kan ada yang hanya mempunyai dua angka kategorikal, ada yang mempunyai lebih dari dua angka kategorikal. Kalau sebuah variabel dependent memiliki dua angka kategorikal, contohnya 0 dan 1, itu berarti kita menggunakan binary logistic regression. Tapi kalau variabel dependentnya memiliki lebih dari dua angka kategorikal, maka kita akan menggunakan multinomial logistic regression. Nah, angka pada variable dependent ini sendiri pun bukan merupakan angka metrik atau non-metrik, sehingga ini tidak didasarkan pada besaran atau jumlah, tapi hanya sebagai nominal. Oleh karena itu, jika kita lihat di variable view, untuk variable pertama atau variable success ini dia pengukurannya menggunakan nominal, variabelnya termasuk nominal, kemudian size juga nominal. Oke, untuk contoh kali ini saya memiliki tiga variabel. Yang pertama variabel sukses yang akan saya gunakan sebagai variabel dependent pada simulasi kali ini. Kemudian ada variabel size, itu adalah ukuran perusahaan, dan ada variabel FP atau financial performance atau kinerja keuangan. Nah, variabel sukses ini ada dua angka kategorikal, yaitu 1 dan 0. 1 saya gunakan untuk mengindikasikan perusahaan sukses, dan 0 saya gunakan untuk mengelompok atau mengindikasikan perusahaan yang tidak sukses. Sedangkan untuk size-nya itu 1 berarti perusahaan besar, dan 0 itu adalah perusahaan kecil. Oke, jadi apa yang akan saya lakukan atau yang akan saya simulasikan yaitu logistic regression itu mencoba mencari probabilitas seberapa besar probabilitas variabel independen ini dapat memprediksi hasil dari variabel dependent ini. Contoh, ketika kinerja keuangan pada angka tertentu, berapa probabilitas dia akan masuk sebagai perusahaan sukses dan atau masuk ke termasuk dalam perusahaan tidak sukses. Jadi ini adalah probabilitas sebuah perusahaan itu akan dikategorikan menjadi dua kategori dalam variabel dependent itu. Dalam kasus ini itu sukses dan tidak sukses. Contoh, saya kasih contoh di sini nih untuk perusahaan nomor 2 ini, dia kinerja keuangannya adalah 2,8. Nah, ini probabilitasnya dia akan masuk dalam kategori perusahaan sukses itu berapa. Nah, ini akan diprediksi eh, menggunakan analisis logistic regression. Baik, kita akan lanjut ke simulasinya, yaitu kita klik analyze saja, kemudian kita masuk regression. Di sini kita pilih binary logistic. Kenapa kita pilih binary logistic? Karena variable dependentnya itu hanya memiliki dua kategori atau dua kelompok, 0 dan 1. Nah, setelah itu kita masukkan perusahaan atau sukses ini ke dalam dependent variabel sukses ini, kemudian variabel size sama kinerja keuangan yang kita masukkan ke covariatnya. Nah, setelah itu kita masuk ke options. Dalam option kita pilih classification plots, Hausmer, Lem's goodness of it, kemudian kita juga lihat iteration history-nya, kemudian kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, baik. Yang pertama, yang perlu kita cek itu adalah model fit-nya. Untuk mengetahui seberapa fit model yang kita gunakan atau model persamaan yang kita gunakan, kita bisa melihat sebenarnya ada dua cara. Yang pertama, cara kita membandingkan minus 2 log likelihood-nya itu antara model dengan variabel bebas dimasukkan semuanya dengan
dua log likelihood ini yang hanya memasukkan konstanta, tapi ini terlalu kompleks, jadi kita cukup menggunakan Hosmer-Lemshout test ini. Cara bacanya adalah kita mencari ketika nilai signifikan di atas 0,05, maka dapat dikatakan model tersebut fit. Model persamaan yang kita gunakan itu bagus untuk memprediksi probabilitas apakah sebuah perusahaan itu masuk dalam kategori sukses atau tidak sukses. Jadi kalau ini nilainya di bawah 0,05 berarti modelnya bisa dikatakan tidak fit atau tidak baik. Nah, ini hasil di sini dia memberikan hasil 0,235 jauh di atas 0,05. Maka daripada itu kita bisa simpulkan bahwa model persamaan yang kita gunakan itu baik digunakan untuk memprediksi probabilitas perusahaan masuk dalam kategori sukses atau tidak sukses. Kemudian nilai R-square-nya kita bisa lihat dari nilai Nagel-Kerke R-square ini. Cara bacanya sama seperti linear regresi biasa, OLS biasa, yaitu nilai R-square 0,789, berarti model persamaan yang kita gunakan itu dapat menggambarkan variasi dari variabel dependent itu sebesar 78,9%. Nah, untuk melihat akurasi prediksi dari respon probabilitasnya, kita bisa lihat di classification table. Di classification table ini, overall percentage-nya nilainya adalah 91,7. Ini mengindikasikan bahwa sekitar 91,7 prediksi yang dilakukan oleh model persamaan kita kali ini itu akurat. Jadi ketika model persamaan prediksi bahwa suatu perusahaan masuk ke dalam kategori sukses, pada kenyataannya bahwa memang variabel dependennya itu dia adalah termasuk dalam variabel sukses. Jadi ini akurasi prediksi dari model yang kita gunakan. Semakin tinggi maka semakin baik. Di sini overall percentage-nya itu 91,7%, jadi cukup tinggi. Sekitar 11 prediksi itu benar. Kemudian barulah kita masuk ke estimasi koefisien kita. Nah, cara bacanya dari estimasi koefisien, kita lihat di sini kita menggunakan dua variabel bebas. Dua variabel bebasnya ada size dan kinerja keuangan. Karena size tadi itu merupakan variabel dummy atau variabel binary variabel 0 dan 1, maka cara bacanya juga sedikit berbeda dengan ketika kita menggunakan variabel continue atau seperti di kinerja keuangan ini. Nah, di variable size ini beta koefisiennya 3,055 dengan tingkat signifikan pada level 0,056. Nah, yang kita perlu perhatikan itu bukan beta koefisien di sini, tapi lebih pada ke eksponensial betanya. Di sini 21,226. Nah, untuk mengetahui seberapa probabilitas size ini untuk masuk dalam kategori sukses, nah, kita bisa cari dengan menghitungnya. Kita gunakan kalkulator. Di sini nilai eksponensial betanya itu adalah 21,226. Rumusnya adalah nilai ini yang disebut sebagai odds ratio. Bukan, ini namanya odds. Nah, odds ini 21,226. Untuk mencari probabilitasnya kita perlu menghitung dengan rumus odds dibanding 1 dibagi 1 plus odds itu sendiri. Nah, berarti ini odds-nya adalah 1,226 dibagi 1 plus 21,226, berarti 22,226 sama dengan 0,95. Jadi probabilitasnya itu sekitar 0,956 lah jika dibulatkan. Maka kita bisa interpretasinya adalah bahwa base yang kita gunakan itu adalah 0 atau perusahaan kecil, maka ini menggambarkan perusahaan yang besar. Jadi karena ini nilainya positif. Jadi
perusahaan besar tadi dikategorikan menjadi angka 1 dan perusahaan kecil kan angka 0. Nah, jadi ketika perusahaan besar itu probabilitasnya dia sukses itu sebesar 0,956. Jadi ketika perusahaan adalah perusahaan besar, probabilitasnya perusahaan tersebut akan sukses adalah 0,956. Oke. Kemudian ini untuk variabel bebas yang memiliki karakteristik bahwa dia variabelnya pengukurannya adalah kategorikal. Kemudian kita masuk ke variabel bebas berikutnya yaitu kinerja keuangan. Di kinerja keuangan ini merupakan variabel kontinu, jadi kita bisa menginterpretasikan tanpa harus menghitung probabilitasnya. Kalau ingin dihitung probabilitasnya juga nggak masalah, cuman ketika kita hanya menginterpretasikan odds-nya saja itu juga cukup memberikan informasi yang menarik, yaitu nilai odds sebesar 6,851 itu bisa diinterpretasikan sebagai berikut bahwa setiap kenaikan 1 unit kinerja keuangan itu akan meningkatkan probabilitasnya sebesar 6,851 kali untuk perusahaan itu menjadi perusahaan sukses. Jadi karena ini nilainya positif, jadi setiap kenaikan kinerja keuangan, setiap kenaikan 1 unit pada kinerja keuangan itu akan meningkatkan probabilitas perusahaan tersebut menjadi perusahaan sukses sebesar 6,851 kali. Jadi ini meningkatkan probabilitasnya sebesar 6,851 kali setiap kali peningkatan pada kinerja keuangan. Jadi cukup sekian penjelasan tentang yang pertama yaitu binary logistic regression. Kita akan masuk ke video yang kedua yaitu tentang multinomial logistic regression. Sekian, terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan dalam forum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.